Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Apa kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Materi yang kita pelajari pada pembelajaran 4, yang pertama, keragaman benda dalam permainan. Yang kedua, pembagian keperkalian. Yang ketiga, gambar imajinatif. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, supaya siswa mengetahui permainan tradisional dan keragaman benda dalam permainan tersebut. Yang kedua, supaya siswa mampu merubah operasi pembagian keperkalian. Yang ketiga, supaya siswa memahami gambar imajinatif dan bisa membuat gambar imajinatif tersebut. Baiklah anak bapak semua, kita lanjut materi yang pertama, keragaman benda dalam permainan. Permainan yang kita pelajari pada kali ini yaitu permainan tradisional kayu malele. Untuk lebih jelasnya, anak bapak bisa lihat gambar permainannya halaman 121 dan 122. Kemudian juga ada cerita atau teks, silakan anak bapak baca. Permainan kayu meleleh ini berasal dari Papua. Dari permainan ini, pemain dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok bermain dan kelompok berjaga. Alat yang diperlukan adalah 1 batang kayu panjang sekitar 50 cm dan 1 batang pendek sekitar 20 cm. Kemudian perlu dibuat lubang di tanah sedalam 10 cm. Alat untuk membuat lubang bisa menggunakan cetok. Cetok bentuknya seperti sendok semen terbuat dari besi. Nah, dalam permainan kayu meleleh ini, keragaman benda yang terdapat dalam permainan ini yaitu ada batang berupa kayu, kemudian tanah, kemudian cetok, yang semua merupakan benda yang berwujud padat. Nah, sekarang kita lanjut materi perkalian. Pada pembelajaran sebelumnya, anak bapak sudah mempelajari tentang perkalian dengan cara pengurangan secara berulang. Nah, contohnya bisa anak bapak lihat 20 dikali 4 sama dengan 20 dikurang 4 secara berulang sampai hasilnya 0. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian 18 dibagi 3, 18 dikurang 3, kurang terus berulang sampai hasilnya 0. Untuk melihat hasilnya kita hitung 3-nya. Ada 6, berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita dengan merubah bentuk pembagian keperkalian. Bapak bisa lihat contoh. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Caranya bisa kita cari dengan pengurangan tadi. 14 ini namanya angka yang dibagi. 2 ini angka pembagi, sedangkan 7 adalah hasil bagi. Untuk merubah keperkalian, maka hasil bagi ini kita kali dengan angka pembagi. Berarti 7 dikali 2 sama dengan hasilnya adalah angka yang dibagi. Hasilnya 14. Contoh yang kedua, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka 5 kali 3 sama dengan 15. Contoh yang ketiga, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Maka 6 dikali 4 sama dengan 24. Itulah merubah pembagian ke perkalian. Nah, sekarang coba anak bapak perhatikan bukunya halaman 126. Di situ ada tabel untuk kita isi titik-titik tentang pembagian. Nah, ini bisa kita cari dengan perkalian juga.
Contoh kita lihat yang nomor 1. Angka 22 ini pembaginya 2. Berarti angka yang di atas 22 itu kita bagi 2 sama dengan hasilnya 11. Kemudian kita lihat lagi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Berarti angka yang di kotak ke bawah ini itu selalu berurut. Berarti 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau kita sudah dapat angka yang di bawahnya ini 13, untuk mencari angka yang di atas berarti dikali 2. Jadi 13 kali 2 sama dengan 26. Tulis di sini 26. Di sini tadi 14, berarti 2 kali 14 28. Nah, ini nanti anak Bapak ganti ini dengan 28. Kemudian ini di sini 15, berarti 2 kali 15 sama dengan 30. Nah, untuk lebih jelasnya anak Bapak bisa lihat di sini. Nah, untuk nomor 2 36 tadi yang terisi. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Berarti yang bawahnya tinggal diurut. 17, 18, 19, 20, 21. Ini yang kosong di atas itu kita cari, kita kalikan. Nah, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. 2 kali 20 ini hasilnya di buku 42, maka kita ganti ini 40. Berarti 2 kali 21 baru 42. Jadi yang di atas ini loncat 2. Sama dengan soal nomor 1, yang di atas ini loncat 2 semua. Nah, yang nomor 3 ini kali 4. Ini tadi 44 bagi 4 11. Nah, tinggal kita urutkan 11, 12, 13, 14, 15. Nanti tinggal kita kali untuk mencari yang kosong di atas. 4 kali 12 48, 4 kali 13 52, 4 kali 14 56, 4 kali 15 60. Maka di atas itu loncat 4 dia semua. Nah, Bapak harap anak Bapak paham dan bisa melanjutkan soal yang nomor 4 dan soal nomor 5. Sekarang kita lanjut materi yang berikutnya, gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penggambar atau pelukisnya sendiri. Jadi gambar imajinatif mencerminkan apa yang sedang dirasakan atau sedang difikirkan oleh yang membuat gambar. Langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Yang pertama, menentukan tema gambar yang akan dibuat. Yang kedua, mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, membuat sketsa gambar imajinatif menggunakan pensil. Yang kelima, mewarnai sketsa gambar yang telah dibuat. Nah, itulah langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Baiklah, anak Bapak semua, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas hari ini, kerjakan latihan yang ada pada pembelajaran 4 halaman 121 sampai 127. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.